Parasikan koalisi yang belakangan beredar wacana penggabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang digagas Gerindra dan PKB. Namun sejumlah pengamat menilai koalisi ini akan lebih rumit karena akan lebih alot lagi dalam menentukan siapa calon presidennya. Perubahan yang digawangi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ditemui Nasdem, PKS, PKB, Golkar jadi rebutan. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Partai Golkar sedang laris manis. Berturut-turut menerima kunjungan beberapa partai politik yang anehnya semuanya sudah punya koalisi dan calon koalisinya masing-masing. Bahkan juga diketahui bahwa Partai Golkar sendiri sudah sepakat bekerja sama dalam koalisi bersama PAN dan PBB. Memang agak aneh, sebuah anomali yang menjadi barang baru di perpolitikan Indonesia. Masing-masing sudah berkoalisi namun masih saja saling rayu, saling goda di antara para anggotanya. Yang menarik tentu saja kenapa kemudian justru Partai Golkar yang menjadi pusat perhatian? Kenapa Partai Golkar yang seakan menjadi rebutan? Kenapa misalnya tidak ada yang memperebutkan PDIP yang jelas-jelas lebih besar dari Partai Golkar dan belum menentukan arah koalisinya? Partai Golkar memang agak seksi, menggoda untuk didekati, punya beberapa faktor yang membuatnya pantas untuk diperebutkan. Sebagai partai politik tertua, sudah barang tentu syarat dengan pengalaman. Sempat disebut sebagai warisan Orde Baru, pada kenyataannya mereka mampu bertahan dan terakhir menjadi 3 besar secara raihan di pemilu 2019. Kekuatan Partai Golkar ternyata berbeda dibandingkan dengan rata-rata partai politik Indonesia yang menggantungkan dirinya pada sosok tertentu. PDIP lekat dengan Trah Soekarno, Gerindra lekat dengan Prabowo, Nasdem identik dengan Surya Paloh, atau Demokrat yang lekat dengan sosok SBY. Sementara untuk Golkar mereka tidak teridentikan dengan figur tertentu. Suara Golkar yang cukup besar kemudian menjadi faktor penarik berikutnya. 128 kursi DPR RI menjadi angka yang sangat pas, sehingga seandainya pun hanya berkoalisi dengan salah satu dari 3 partai politik yang telah menemuinya yang disebut di atas, sudah lebih dari cukup untuk bisa mengajukan calon presidennya. Selain itu, fakta bahwa di koalisinya saat ini, di mana diketahui bahwa dalam kerjasamanya dengan PAN dan PPP belum juga menentukan pasangan calon presiden, kemudian membuat para partai politik tersebut mencoba untuk menarik simpati Partai Golkar. Partai Nasdem dan PKS jelas menawarkan Anies, sementara PKB menawarkan Caimin. Harapannya Anies atau Caimin akan dilirik oleh Erlangga Hartarto yang oleh Partai Golkar sudah ditetapkan sebagai calon presidennya. Lalu, apakah Partai Golkar akan terpikat? Yang ada justru ketiga partai politik yang menemuinya itu yang berkemungkinan untuk terpikat oleh Golkar. Mereka atau mungkin salah satulah yang berpeluang meninggalkan koalisinya saat ini dan kemudian bergabung dengan KIB, membuat koalisi tersebut menjadi semakin kuat. Bagaimana menurut Anda? Teruskan pembangunan di Republik ini untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum. Maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Tukang pinjam uang ngebet pengen jadi presiden, ayam pun geleng-geleng kepala. Ditulis oleh Argo Javires dari siwar.com. Sebelum saya lanjut menulis, coba Anda baca lagi judul tulisan di atas. Sudah? Baik. Mari kita lanjut ya. Menurut data yang saya temukan, Anies Baswedan disarankan untuk berhenti menjadi bodoh. Dibilang bodoh itu memang menyakitkan, tapi kalau faktanya begitu, ya mau bagaimana lagi? Terima saja sudah karena faktanya Anies Baswedan itu memang terbukti begitu. Emang iya, kalau melihat ulahnya Anies Baswedan sejak jualan ayat, ngancam ayat sampai pinjam uang, semua orang akan paham kenapa Anies Baswedan belum pantas dicalonkan jadi capres. Pola berpikirnya masih amatir. Metallica bilang sad but true, menyedihkan tapi itulah fakta yang terjadi. Apakah cuma Anies Baswedan saja yang ulahnya amatir begitu? Sepertinya iya. Saya belum melihat ada capres lain yang amatir begitu, kecuali si Anies Baswedan yang super duper najar tralala itu. Makanya saya tidak heran sejak jadi gubernur, si Anies ini sudah mendapat gelar terhormat sebagai gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI.
Ya tentu saja puncak dari komedinya adalah sebutan terhormat selain gubernur terbodoh juga tukang pinjam uang. Dalam dunia persilatan perpolitikan regional dalam negeri, seorang politisi itu ya hanya punya 2 tugas pokok, yaitu mensejahterakan masyarakat dan menghibur masyarakat. Jika seorang politisi bahkan masih belum mampu melakukan yang pertama, setidaknya ia harus bisa melakukan yang kedua. Dan si Anies itu melakukannya, tentu saja yang kedua. Namun, si bodoh-bodohnya dirinya yang kebelet nyapres itu tetap saja lebih tolol lagi parpol yang mengusungnya. Akibat ambisi Surya Paloh yang tidak pada tempatnya akhirnya menimbulkan dampak reaksi keras dari masyarakat Indonesia yang masih waras dan belum sinting-sinting amat seperti halnya api yang disiram bensin yang meluas secara sporadis. Masyarakat waras dipaksa memaklumi siklus yang terjadi. Ayam pun pada galang-galang kepala. Kok bisa? Si Anies yang kaya akan julukan itu dicapreskan Nasrun yang katanya nasionalis dan menjunjung tinggi semangat perubahan. Yang lebih konyol lagi, semua orang yang mengkritisi ulah konyol pinjam duit si Anies itu dikata-katain tolol sama gerombolan kadrun. Yang tolol sebenarnya siapa? Kasihan orang yang dipinjamin duit. Sudah rugi banyak, terpaksa harus memaklumi ketololan yang terjadi. Ulah si Anies ini sama persis dengan ulah si tukang pinjam uang pada umumnya. Giliran minjam duit malas banget, giliran ditagih galaknya minta ampun. Yang dipinjamin pun akhirnya hanya elus dada dan tepok jidat. Ikhlasin saja daripada tertular aura ketololan yang tak bertepi. Harusnya Nasrun yang nombokin bayarin utangnya si tukang pinjam uang itu. Kan mereka yang mengusung itu orang jadi capres. Seharusnya mereka malu dan segera beresin utangnya. Setelah berhasil jadi presiden, baru minta balikin uang mereka dengan cara apapun, halal atau haram, kan begitu. Tapi nyatanya mereka sendiri ragu si tukang pinjam uang itu bisa menang jadi presiden. Makanya mereka mikir 1000 kali buat lunasin utangnya. Begitulah kura-kura tipikal parpol ecek-ecek nan koplak. Setelah perubahan yang mereka usung, ujung-ujungnya tujuannya cuma satu, demi kepentingan dan ambisi Surya Paloh. Mereka mengabaikan kewarasan normal masyarakat pada umumnya demi kepentingan bos mereka Surya Paloh. Ekstremitas perubahan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi Surya Paloh yang tidak akan mungkin tercapai. Itulah sebabnya menjelang pemilu 2024 sangat perlu masyarakat yang masih peduli akan nasib bangsa ini menetapkan interpretasi baru terhadap penilaian atas kualitas capres yang diusung. Masyarakat memang harus membuat standar yang baru untuk menolak capres yang tidak layak dipilih. Standar baru tersebut yaitu adalah tentang siapa yang paling bisa menghibur masyarakat dan bikin orang-orang tertawa ngakak jumpalitan sampai guling-guling. Sebagai badut karbitan, semua habi dan kelakuannya itu tanpa disadarinya telah memenuhi standar tersebut dengan